Bangkit dan runtuhnya Daulah Morabitun 448 sampai 541 Hijriah atau 1056 sampai 1147 Masehi oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sa'labi. Sejarah munculnya Daulah Morabitun. Kabilah Sanhaja bisa dianggap sebagai suku barbar yang paling kuat dan keras. Suku ini dikenal dengan pertahanan yang kuat dan orang-orang yang tersebar memenuhi bagian utara Afrika. Mereka tinggal di pegunungan dan lembah-lembah Afrika Utara, khususnya di kawasan Maghrib, bagian tengah, sampai ujung Maghrib paling ujung. Beberapa sejarawan menganggap bahwa kabilah Sanhaja mewakili sebuah bangsa yang memayungi lebih dari 70 kabilah barbar. Kabilah yang paling penting dan terkenal adalah Lamtuna, Gudala, Lamta, dan Masufa. Kabilah-kabilah inilah yang membentuk sebuah dinasti berhaluan Sunni bernama Murabitun al-Murabit. Ada beberapa sejarawan lain menganggap kabilah Sanhaja berasal dari Himyar bin Saba, yang artinya nenek moyang mereka adalah orang-orang Yaman. Sementara sejarawan lain yang berpendapat bahwa mereka adalah kabilah barbar asli yang tidak ada hubungannya dengan bangsa Arab. Satu sebutan orang-orang yang wajahnya tertutup tudung. Dalam sejarah, suku-suku Sanhaja dikenal dengan nama Mulat Samun atau orang-orang yang wajahnya tertutup tudung. Litsam, tudung yang menutup muka bagian bawah, sudah menjadi simbol yang identik dengan mereka sampai nantinya mereka disebut Murabit. Beberapa sejarawan berpandangan bahwa Mulat Samun berasal dari kabilah Lamtuna, salah satu subkabilah Sanhaja. Kabilah Lamtuna mengepalai semua kabilah-kabilah Masufa, Misrata Midasa, Gudala, Lamta, dan lainnya. Pada masa Amir Yahya bin Ibrahim al-Judali, tampuk kepemimpinan beralih ke kabilah Gudala. Pada mulanya, penamaan Mulat Samun tampaknya khusus untuk suku Lamtuna, lalu meluas dan menjadi simbol bagi orang-orang yang bersekutu dengannya dan bergabung di bawah kepemimpinannya. Alasan dinamakan Mulat Samun. Terdapat pendapat mengenai alasan dibalik penamaan mereka dengan sebutan Mulat Samun. Adalah yang mengatakan bahwa nenek moyang mereka dari Himyar lalu memakai penutup wajah karena suhu udara yang sangat panas. Sejarawan yang sejalan dengan pendapat ini menduga bahwa asal-usul kabilah Samaja bermulai dari eksodus kuno dari timur karena sebab-sebab tertentu seperti ekonomi dan politik. Ada yang mengatakan bahwa mereka telah beriman kepada Rasulullah saat jumlah mereka masih sedikit, lalu terpaksa melarikan diri karena dikepung oleh orang-orang kafir sehingga akhirnya mereka menutup wajah sebagai penyamaran. Dikatakan juga bahwa mereka, satu kelompok dari mereka menyerang musuh, tetapi musuh tidak menemui mereka dan langsung menyerang kampung halaman mereka, yang saat itu hanya terdapat wanita, anak-anak, dan orang tua saja. Orang-orang tua tersebut akhirnya memerintahkan kepada para wanita untuk mengenakan pakaian perang dan menutup muka mereka. Ketika melihatnya, musuh tersebut melarikan diri. Dari sana mereka menjadikan penutup wajah atau litsam sebagai tradisi yang selalu mereka kenakan, lalu posisinya meningkat menjadi sesuatu yang mereka hormati dalam kehidupan dan adat istiadat mereka. Di antara puisi yang menyebutkan litsam berbunyi, suatu kaum yang memiliki kedudukan tinggi di Himyar adalah hak mereka jika menisbatkan diri ke Sanhaja. Ketika mereka meliputi seluruh keutamaan mereka dirundung masa lalu hingga mengenakan litsam. 3. Tempat tinggal Mulat Samun. Orang-orang Mulat Samun tinggal di Gurun Sahara yang membentang dari Gadames di timur sampai Samudra Atlantik di barat dan dari pegunungan Atlas di utara sampai pertengahan Gurun Sahara di selatan. Kawasan-kawasan ini tidak diairi oleh sungai yang tetap. Hujan pun hanya turun sedikit, bahkan terkadang tidak turun beberapa tahun, sehingga penduduknya tertimpa kelaparan dan terpaksa melakukan perjalanan jauh untuk mencari air dan padang rumput.
Mereka akhirnya tersebar di sekeliling oase-oase kecil yang ada di gurun-gurun itu, lalu membentuk desa-desa primitif yang sejalan dengan keadaan kehidupan mereka yang keras. Kehidupan ekonomi Mulat Samun. Orang-orang Mulat Samun tersebar di sekitar oase-oase untuk mencari air dan melakukan cocok tanam, khususnya tanaman gandum yang tumbuh di tanah tidak subur dan kuat bertahan dengan kondisi sedikit air. Pertanian mereka berkembang di kawasan Iski yang didiami oleh suku Lamtuna. Pohon kurma menjadi salah satu tanaman mereka yang paling penting. Kota Sijil Masa menjelma menjadi salah satu oase padang pasir yang paling banyak ditumbuhi pohon kurma. Di bawah pohon-pohon kurma itu, orang-orang Mulat Samun mengambil keuntungan dengan menanam pohon semangka, labu, zukini, dan mentimun. Beberapa oase ditanami jagung, sedangkan Sijil Masa pertanian kapas dan tebu berkembang. Sarana pertanian saat itu di oase-oase padang pasir adalah dengan menggunakan bajak kuno yang ditarik oleh unta. Suku-suku tersebut memberikan perhatian terhadap peternakan hewan, di mana hewan-hewan itu nantinya digunakan untuk menghasilkan makanan pokok dan transportasi mereka. Hewan yang paling mereka perhatikan adalah unta. Mereka meminum air susunya, memakan dagingnya, dan memanfaatkan bulu dan kulitnya untuk membuat mantel, baju, sandal, dan atap rumah-rumah kecil. Mereka beternak, bigal, dan keledai untuk digunakan sebagai transportasi lokal. Mereka juga memelihara hewan-hewan ternak seperti sapi, domba, dan kambing untuk diperah susunya dan dimakan dagingnya. Mereka mengambil kulit dan bulunya untuk dijadikan pakaian. Budidaya lebah mereka lakukan untuk mendapatkan madu dan lilin. Mereka juga berburu, khususnya berburu sapi liar. Industri lokal juga berkembang untuk menciptakan swasembada industri-industri rumahan, baik secara kuantitas maupun kualitas, terus meningkat. Di samping peralatan-peralatan perang yang juga berkembang karena peperangan yang selalu terjadi antara orang-orang Mulat Samun dan tetangga pagan mereka seperti orang-orang Sudan dan Ghana. Mereka juga suka membuat pelana dan kekang kuda. Selain itu, industri pangan turut berkembang sehingga mereka dapat menghasilkan minyak dari buah poplar, gurun dengan cara memeras kulitnya. Mereka menggunakan minyak itu untuk memasak makanan dan menyalakan lampu saat malam. Minyak itu juga mereka campur dengan pasir lalu digunakan untuk melapisi bagian atas luar rumah sehingga meminimalisir hawa panas dan mencegah rembesan air hujan. Kota Taraudan dikenal sebagai penghasil tebu, tekstil pakaian dari wol, kapas, dan bulu unta. Dari buah waluh, mereka membuat wadah-wadah untuk menyimpan garam dan rempah-rempah. Barang tambang yang paling utama di negeri Mulat Samun adalah garam yang banyak didapati di Awel dan Tagaza. Tagaza memiliki sebagian besar pertambangan garam yang mulanya berbentuk seperti papan, lalu dipotong-potong oleh budak dan diangkut menggunakan unta menuju Sudan dan Ghana. Letak strategis wilayah bangsa Mulat Samun. Negeri yang dihuni orang-orang Mulat Samun merupakan satu-satunya perlintasan antara Andalusia dan wilayah tengah Afrika. Kafilah-kafilah dagang melintasinya melalui 3 jalur. Jalur pertama adalah jalur pantai Samudra Atlantik yang dimulai dari Agadir lalu melintasi Nouakchott sampai muara Sungai Senegal. Jalur ini bertemu dengan jalur dalam yang tidak terlalu jauh ke arah timur yaitu jalur Taraudan Aweil. Jalur kedua adalah yang paling tengah dan memanjang dari pertengahan Maghrib sampai jantung Sahara, di mana negara Mali dan negara Nigeria berada. Jalur ini bermula dari Sijil Masa lalu melintasi Iski hingga sampai ke Audagos di Nigeria. Sementara jalur ketiga dan terakhir adalah jalur Sahara yang memanjang dari Sudan bagian barat sampai pertengahan Sahara bagian timur. Lalu jalur
tersebut tidak terlepas dari rintangan-rintangan alam seperti pasir gurun yang selalu bergerak dan menghapus penanda-penandanya. Kafilah-kafilah yang melintas dihadapkan kepada resiko yang berbahaya karena kabilah-kabilah itu membutuhkan tukang dongeng dari orang-orang Mulat Samun untuk menuntun kafilah di Sahara sampai ke tempat tujuan dengan aman. Kehidupan sosial di negeri Mulat Samun. Pertumbuhan sektor niaga di negeri orang-orang Mulat Samun mengakibatkan kemunculan kelas orang-orang kaya yang memiliki harta dengan jumlah banyak karena aktivitas perdagangan mereka. Puncak kelas ini adalah para amir, pemimpin yang memegang otoritas untuk melestarikan kepentingan mereka. Kelas elit ini selalu dalam keadaan bersiap untuk melawan siapa saja yang mengancam kepentingan mereka atau berusaha merebut kedudukan, harta, dan kehormatan. Demi tujuan tersebut, mereka menggunakan cara-cara yang kadang-kala dibenarkan, juga kadang dengan cara-cara yang haram. Mereka dibantu oleh para ahli fikih lokal yang kepentingan mereka terkait dan bergantung pada mereka sampai-sampai ketamakan dan ambisi mereka untuk menggapainya terkadang mengalahkan hukum-hukum Allah. Kelas ini memonopoli tanah-tanah pertanian yang ada di oase, juga pertambangan garam dan gerombolan ternak. Artinya, mereka menguasai semua sumber-sumber kekayaan. Di tengah masyarakat Mulat Samun, kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam menyebar luas. Bahkan sudah menjadi kebiasaan yang telah tenggelam ke dalam kubangan jahiliyah. Di antara kebiasaan yang mereka paling buruk adalah menikahi lebih dari 4 wanita merdeka, berzina atau dekatnya seorang laki-laki asing dengan wanita lain yang sudah bersuami bahkan dengan sepengetahuan kehadiran suaminya sendiri. Akidah Islam yang benar-benar hilang dari masyarakat. Penggambaran akidah yang benar menjadi goyah dan berpaling dari jalan yang lurus, padahal kakek buyut mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Leluhur mereka membuang agama kuno mereka, yaitu Zoroastrianisme, Majusi, bahkan mereka adalah para pendakwah yang mengajak kepada Allah, mengangkat bendera jihad dan terlibat dalam peperangan-peperangan demi menegakkan risalah Islam yang kekal yang mereka capai setelah penaklukan Andalusia. Di antara raja-raja Mulat Samun yang terkenal dengan kegigihannya adalah menyebarkan agama Islam dan berhasil menghancurkan kekuatan para musuhnya adalah Raja Keolatan bin Teklan yang memerangi suku-suku pagan dan menyebarkan Islam di antara mereka. Setelah kematiannya pada tahun 2222 Hijriah, cucunya bernama Al-Atsir menggantikannya dan memegang kekuasaan sampai dia meninggal pada tahun 287 Hijriah. Setelah putranya bernama Tamim menurunkan kekuasaan dan meninggal dengan terbunuh oleh para kepala suku Sanhaja pada tahun 306 Hijriah atau 920 Masehi. Setelah itu, solidaritas orang-orang Mulat Samun tercerai-berai. Banyak ajaran agama yang hilang, digantikan dengan perselisihan di antara mereka sendiri selama 120 tahun, sampai nantinya disatukan kembali oleh Amir Muhammad bin Tefawat Al-Lamtuni. Setelah 3 tahun berkuasa, dia meninggal secara syahid karena terbunuh oleh orang-orang pagan. Setelahnya kekuasaan dipegang oleh menantunya Amir Yahya bin Ibrahim Al-Jaddali yang memimpin kaumnya menuju agama Allah setelah kembali dari ibadah haji dan perjalanannya yang masyhur itu. Demikian.